Assalamualaikum gengs, gimana kabar kalian semua? Masih sehat kan? Di kesempatan kali ini juga balik lagi nih buat kalian bawain alur cerita film horor Indonesia terbaru yang sangat fenomenal. Kenapa kok fenomenal? Karena kisah yang akan aku ceritain buat kalian sekarang adalah remake dari salah satu film ratu horornya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Susana? Ya, Susana Malam Jumat Kliwon yang dibintangi oleh Luna Maya ini bercerita tentang wanita malang istri kedua juragan kaya yang jadi sundel bolong gara-gara mati disantet oleh istri pertamanya untuk menuntut balas. Yang belum sempat nonton ke bioskop, simak ceritanya di sini aja yuk. Cerita dimulai dengan adegan lomba Agustusan tarung bebas tepatnya di Jawa Timur tahun 1986. Di mana peserta saat itu bernama Surya melawan pria setinggi 2 meter sebut saja Jangkung saling beradu kekuatan di tengah comberan sawah. Surya hampir saja kalah waktu itu. Namun tiba-tiba sang doi yang cantik jelita bernama Susana datang menyemangatinya. Surya pun bangkit kembali dan berhasil memenangkan pertandingan itu. Hadiahnya pun lumayan besar lah di tahun segitu, meskipun hanya berupa seekor kambing. Tapi Surya berniat menjual kambing itu untuk membeli emas kawin buat Mbak Sus. Entah di mana lombanya, sesampainya di rumah hari sudah petang. Dan Mbak Sus dibuat kaget melihat sang ibu menangis meraung-raung di depan rumah. Rupanya hal itu disebabkan karena bapaknya Susana ditagih hutang oleh debt collector seorang juragan bernama Raden Aryo. Bapaknya Susana diam-diam telah menggadaikan rumah dan sawahnya untuk ngeslot. Sebagai calon menantu yang baik, Surya memberikan kambing yang dia dapatkan untuk mengurangi hutang sang calon mertua. Esok harinya Susana sekeluarga diundang ke rumah Raden Aryo. Mereka dijamu dengan baik dengan makanan yang istimewa oleh keluarga konglomerat di desa itu. Bapaknya Susana mengira undangan tersebut akan membahas masalah hutangnya, tapi ternyata tidak. Raden Aryo punya maksud untuk meminang Susana menjadi istrinya agar mendapatkan keturunan yang selama ini diidam-idamkan. Karena sejak menikah dengan istri pertamanya yang bernama Minati, Raden Aryo belum juga diberikan momongan. Keputusan itu tentu mengejutkan bagi Minati serta Susana keluarga. Demi melunasi hutang bapaknya, dengan terpaksa Susana menerima pinangan itu. Pernikahan mereka digelar secara mewah dengan menampilkan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Rupanya kabar pernikahan Susana terdengar sampai ke telinga Surya. Sehingga pemuda yang cemburu berat itu datang dengan mabuk ke acara pernikahan kekasihnya dan membuat keributan di sana. Surya sempat bertarung dengan anak buah Aryo hingga membuat layar wayang kulit terbakar hebat. Jelas hal itu membuat Raden Aryo murka dan meminta anak buahnya menghajar Surya karena hanya seorang diri dan akhirnya Surya pun kalah. Dia dihukum cambuk oleh suami kekasihnya itu. Bahkan Aryo hampir memotong tangan Surya sebelum Susana berhasil menghalanginya. Jangan, ampun Kang Mas, ampun. Susana memohon pada suaminya yang bangkotan itu agar melepaskan Surya. Dia berjanji akan menuruti keinginan Aryo asalkan Surya dibebaskan. Susana langsung dibawa ke kamar untuk diajak berkembang biak oleh Aryo. Karena terlalu sering tidur dengan Mbak Sus, hal itu membuat Minati cemburu. Tapi Aryo menegaskan bahwa itu semua dia lakukan hanya untuk mendapatkan keturunan yang bisa menjadi penerusnya. Pagi harinya, Minati meminta pembantunya yang bernama Ratih untuk membawakan sisir Susana yang ada rambutnya. Sepertinya Minati bakalan mengguna-guna Mbak Sus nih. Benar kan apa kataku? Saat Susana tidur, dia dikejutkan oleh sesuatu yang bergerak di balik selimutnya. Pas dia buka, ternyata puluhan ekor ular menggeliti kakinya hingga dia terbangun. Jelas Mbak Sus ketakutan dan langsung lari keluar kamar. Setelah itu, sebagai istri muda juragan paling kaya di desa, Susana dan Aryo diarak warga untuk mengikuti acara wiwitan, yaitu acara menyambut pesta panen hasil pertanian warga. Di awal acara tersebut, Aryo memberikan sambutan dan kabar gembira bahwa istri mudanya yaitu Mbak Sus telah berhasil dia hamili. Malamnya, Minati mendatangi dukun kesayangannya yang bernama Jaya membuat pengaduan gara-gara ular-ular yang dikirim pada Susana tidak mempan menyakitinya. Malahan madu Minati hamil anak dari suaminya. Minati ingin dukun itu membuat Susana mati dengan menderita. Contohnya seperti ini.
Pas lagi syahdu-syahdunya minum teh, Mbak Sus malah keselak. Dia ambil tuh apa yang nyangkut di tenggorokannya, yang ternyata rambut yang sangat panjang berhasil dia keluarkan. Pagi harinya ketika Susana dan pembantunya pergi ke pasar, tak sengaja dia bertemu dengan Surya. Mumpung ada kesempatan nih, Susana menjelaskan tentang pernikahan dia dan Aryo sampai sekarang dia hamil. Susana juga mengatakan bahwa dia merasa nyawanya terancam di rumah Aryo, mengingat hal aneh yang selalu terjadi. Dia menduga bahwa sepertinya ada yang menyantai dirinya. Susana lalu memberikan rambut yang keluar dari tenggorokannya itu pada Surya. Singkat cerita, kehamilan Susana sudah semakin membesar yang tak lama lagi akan melahirkan. Waktu itu Minati yang berada di rumah Jaya kembali menagih janji dukun itu yang akan menghabisi Susana. Apalagi perut Susana yang semakin membesar membuat Minati semakin resah dan takut disingkirkan oleh Aryo. Jaya lalu menawarkan solusi terakhir, yaitu ilmu Banaspati yang bisa digunakan untuk membunuh Susana. Tapi ada syarat unik yang harus dilakukan Minati, di mana dia harus mau tidur dengan dukun cabul itu. Mau tak mau, Minati menuruti keinginan dukun tersebut. Ternyata ampuh juga. Waktu itu Susana langsung pecah ketuban dan langsung dibawa ke kamar oleh Ratih. Dibantu oleh seorang dukun bayi bernama Maike alias Yurike Prastika, Susana mengira akan segera melahirkan. Dia tidak tahu bahwa dia telah disantet oleh dukun Jaya atas perintah Minati. Tepat di malam Jumat Kliwon, santet itu membuat perut Susana berpindah ke punggung. Mengerikannya, perut itu meledak seperti balonku, ada 5 rupa-rupa warnanya yang membuat nyawa Susana melayang. Sebelum benar-benar meninggal, Susana sempat melihat Minati tersenyum puas memandang penderitaannya. Namun bayi wanita korban poligami itu masih terselamatkan. Di saat seperti itu, Minati masih kober-kobernya memfitnah Susana tewas karena sudah main ilmu hitam karena melahirkan di malam Jumat Kliwon. Rupanya meskipun bayinya selamat, hal itu masih membuat Aryo kecewa karena bayi itu lahir berjenis kelamin perempuan. Sedangkan Aryo menginginkan bayi laki-laki. Selain itu, Minati jugalah yang ingin menguburkan mayat Susana tanpa sepengetahuan siapapun atas kejadian itu. Pagi harinya, Surya datang ke rumah Aryo dengan niat mengantarkan buku Yasin dan tasbih untuk Susana. Kebetulan dia bertemu dengan Ratih yang akan pergi ke pasar dan menitipkan benda itu. Disitulah Ratih bercerita bahwa Ndoronya sudah meninggal dengan mengenaskan saat melahirkan. Sudah pasti Surya syok mendengarnya. Apalagi Ratih juga bilang bahwa Susana meninggal karena disantet. Surya lalu bertanya di mana kuburannya. Malam itu, dia langsung mendatangi makam Susana dan menggalinya. Dia mengeluarkan mayat kekasihnya itu yang ternyata tidak dimakamkan secara layak oleh Minati. Susana hanya dibalut tikar pandan tanpa kain kafan. Mengetahui hal itu, Surya menangis histeris dan memeluk jasad Susana. Dia juga membawanya pergi dari kuburan sampai-sampai tertidur di hutan dekat air terjun. Surya terbangun saat mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Surya kembali memboyong tubuh tak bernyawa itu dan berhenti di bawah pohon besar. Rupanya ada yang mengawasi Surya, namun entah siapa itu. Hanya suaranya saja yang bergema dan menyebut namanya sebagai Samail. Suara itu bertanya mayat siapa yang dibawa Surya dan apa penyebab kematiannya. Surya pun menjelaskan panjang lebar pada sosok yang tak terlihat itu. Karena Susana tewas disantet dan pastinya penuh dengan dendam kesumat, Samail menawari Surya untuk menghidupkannya kembali. Awalnya Surya ragu karena itu dianggap mustahil. Samail lalu membuat perjanjian dengan Surya, jika Susana berhasil hidup kembali, maka Surya harus menyerahkan bayi kekasihnya itu pada dia. Surya pun menyetujui permintaan Samail. Dia diminta agar tidak membuka matanya sebelum Samail menyuruhnya. Di tengah hujan deras dan petir yang menyambar, akhirnya Susana benar-benar hidup kembali. Surya sangat gembira kekasihnya kembali lagi. Susana kemudian bertanya di mana bayi di dalam perutnya. Dia ternyata tidak ingat sama sekali dengan apa yang terjadi pada dirinya. Beberapa saat kemudian, Susana mendengar tangisan bayinya dan dia menghilang begitu saja. Suara anakku. Malamnya Susana hanya bisa melihat bayinya yang menangis di gendongan pengasuhnya dari luar jendela.
Keberadaan Susana malam itu membuat tukang bakso ngacir setelah melihat punggungnya yang bolong. Tukang bakso itu benar-benar kasihan karena ternyata diikuti oleh Susana yang ingin membeli baksonya. Bakso bang, 10 mangkok. Mbak Sus memesan 10 mangkok makanan yang merakyat itu. Abang baksonya pun dibuat ketakutan, ternyata bakso yang dia ciduk merupakan gelundungan mata manusia. Tidak hanya mengganggu tukang bakso, rupanya teror hantu Susana telah menyebar di pelosok desa. Lucunya para warga malah ngadu ke hansip kampung yang bernama Japra dan Rojali agar menangkap sundel bolong itu. Emangnya nangkap ayam? Sementara itu Surya kembali ke hutan untuk mencari Susana. Setelah Mbak Sus datang, dia langsung bertanya pada kekasihnya itu kenapa dia bisa menjadi seperti itu. Surya pun mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Susana telah mati disantet dan melahirkan dari punggung. Selain itu Surya juga menjelaskan kenapa dia bisa bangkit kembali dari kematiannya, di mana dia telah membuat perjanjian dengan iblis. Susana pun bingung kenapa Surya sampai melakukan hal itu. Alasannya pun simpel, Surya hanya ingin kembali bersama Mbak Sus karena dia sangat mencintainya. Susana lalu meminta bantuan Surya agar bisa menyelamatkan anaknya dari Minati. Esok harinya, Surya menghampiri Ratih di pasar untuk meminta bantuannya. Surya membawa pembantu itu ke hutan untuk mempertemukannya dengan Susana. Betapa takutnya si Ratih saat mendengar gelak tawa sundel bolong tersebut yang nangkring di atas pohon. Dia hampir saja menyakiti Ratih. Untungnya Surya segera mencegahnya dan meyakinkan bahwa Ratih bisa membantunya menyelamatkan bayinya. Ratih benar-benar ketakutan dan tak percaya jika Doronya hidup kembali. Dia merengek meminta Surya agar tidak membawanya ke dalam urusan besar tersebut. Surya hanya ingin Ratih mengatakan keadaan bayinya Susana saja. Pembantu itu pun bilang bahwa anak Susana sehat dan baik-baik saja. Tapi dia khawatir dan curiga Minati akan menyakiti bayi itu, karena memang dia tidak menyukainya. Pernah suatu hari Minati hampir menenggelamkan bayi Susana di bak mandi, dan beruntung Ratih memergoki aksi wanita mandul itu. Suatu hari Ratih juga tak sengaja mengetahui bahwa Minati mendatangkan dukun Jaya ke rumahnya. Namun dia tak tahu apa tujuan dukun itu, yang ternyata ingin memberitahu Minati bahwa ada makhluk goib yang mencoba masuk ke rumahnya. Susana kemudian bertanya di mana keberadaan orang tuanya pada Ratih. Ratih bilang bahwa Aryo telah membelikan orang tua Susana rumah di Surabaya, dan hanya diberitahu bahwa Susana telah meninggal saat melahirkan. Malamnya Ratih mengantar Surya ke rumah dukun Jaya. Di sana Surya langsung satset meminta Jaya mencabut perlindungan rumah Aryo yang telah dia pasang, karena dia dan Susana akan mengambil bayinya dari sana. Sayangnya malam itu Susana tak bisa menembus pagar goib rumah dukun Jaya. Surya yang saat itu tahu bahwa Jaya yang telah menyantet Susana, dia tak tinggal diam dan ingin menghajar dukun itu. Sayangnya tangan Surya dikendalikan oleh dukun tersebut dengan boneka santetnya. Dukun itu juga berniat membunuh Surya dengan kerisnya. Tapi sungguh malang sekali, Ratih harus meregang nyawa tertusuk keris itu saat mencoba melindungi Surya. Untungnya Ratih masih sempat mengambil kalung sakti dukun Jaya dan melemparkannya ke tungku kemenyan. Surya kemudian menghajar Jaya dengan tangan kosongnya. Sementara itu, pagar pelindung rumah dukun itu pun hilang, sehingga Susana berhasil masuk ke dalam rumah tersebut dan menolong Surya. Susana memecah kelapa dukun santet itu dengan tangannya hingga tak berbentuk lagi. Setelah itu, Rojali dan Japra yang berburu hantu tak sengaja melihat Susana jalan-jalan. Mereka langsung menjatuhkan jebakan kurungan yang telah dipasang sehingga Susana terjebak di sana. Saat Japra dan Rojali mendekatinya, mereka heran ternyata yang di dalam kurungan adalah Susana, istrinya Aryo, dan segera membuka kurungan itu. Setelah itu Rojali berinisiatif memberitahu Aryo tentang hal itu dengan mendatangi rumahnya. Aryo dan anak buahnya yang baru saja pulang pun dibuat terkejut dengan pengakuan Rojali dan langsung ikut hansip itu untuk melihatnya. Singkat cerita, sampailah konglomerat itu di tempat Susana berada. Tapi sayangnya setelah Susana menoleh suaminya, wajah wanita itu telah berubah jadi Ayu Ting Ting. Berbeda dengan pandangan Japra dan Rojali, mereka masih melihat wanita itu sebagai Susana. Akhirnya kedua hansip itu pun diomeli sama Aryo gara-gara mempermainkannya.
Rojali lalu membawa Susana ke rumahnya. Tapi beberapa saat kemudian Japra datang memberitahu Rojali bahwa sebenarnya Susana telah meninggal. Rojali jadi kaget dong. Setelah itu muncul ide konyol si Japra untuk membuktikan wanita yang di dalam rumah Rojali memang beneran setan apa bukan. Dia membawa abu jenazah orang mati untuk diberikan pada Susana, karena katanya setan akan terbakar jika kena abu jenazah. Japra dan Rojali kembali masuk ke rumah dan di sana Susana sudah menyiapkan mie goreng untuk mereka. Sementara Japra menyantap mie goreng itu, Rojali menyiapkan abu jenazah yang diseduh menyerupai kopi. Karena terlalu blow on, si Rojali malah ikutan minum air abu jenazah itu. Sehingga pada saat dia semprotkan ke mangkok mie goreng, makanan itu berubah jadi belatung. Mereka pun ngacir tunggang langgang saat Susana berubah jadi sundel bolong. Kemudian Surya datang dan menjelaskan pada Japra dan Rojali tentang sundel bolong itu yang memang benar-benar Susana. Surya juga bilang pada mereka bahwa Minati dan Aryo lah yang telah membuat Susana meninggal. Dia juga ingin menitipkan Susana pada kedua hansip itu sampai Surya dan Susana bisa menyelamatkan anaknya yang dalam bahaya di rumah Aryo. Esok harinya Minati datang ke rumah Jaya. Betapa terkejutnya saat dia melihat dukun kebanggaannya telah berpulang ke rahmatullah. Malamnya saat Minati menyisir rambutnya, dia tak sadar bahwa dia juga menyisir rambut Susana yang sudah berada tepat di atas kepalanya dan menghilang begitu saja. Tapi suara cekikikan sundel bolong itu masih bergema di sana, yang kemudian Susana muncul di hadapannya. Minati pun ketakutan dan minta ampun. Tapi dia disadarkan oleh Aryo yang segera datang. Dengan gugupnya Minati menjelaskan bahwa dia telah diteror Susana dan minta untuk segera dicarikan orang pintar. Tapi Aryo tidak percaya dengan apa yang dikatakan Minati. Minati lalu membawa Aryo untuk melihat kuburan Susana yang ternyata memang sudah terbongkar. Aryo lalu menduga Suryalah yang telah mencuri mayat Susana. Emang iya. Minati pun kebingungan dan ketakutan karena khawatir dia dan keluarganya yang akan jadi korban berikutnya setelah Dukun Jaya. Aryo lalu bertanya kenapa Minati sampai menyantet Susana. Ya jelas semua itu karena Minati cemburu lah. Mereka kemudian mendatangkan dukun lagi yang bernama Ki Sabrang untuk melindungi rumahnya. Dukun itu memberikan sebuah cermin dan keris kecil pada Minati untuk mencegah datangnya Susana. Malam berikutnya dirayakanlah syukuran pesta panen. Japra dan Rojali yang bekerja sama dengan Surya sudah berada di rumah Aryo, mencoba membujuk anak buah juragan itu agar mau datang ke acara pesta tersebut. Berbagai macam cara dia lakukan dan akhirnya anak buah Aryo pun berangkat. Sementara Surya yang sudah berada di tempat syukuran bekerja sama dengan seorang wanita sebut saja Mawar untuk membuat anak buah Aryo mabuk, sehingga Surya lebih mudah memasuki rumah Aryo. Di waktu yang sama tiba-tiba Ratih hidup lagi dan kembali ke rumah majikannya. Di hadapan Aryo, dia mengaku habis menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Tanpa rasa curiga, Aryo langsung menyuruh pembantunya itu masuk ke rumah dan malah bertanya di mana keberadaan anak buahnya yang lain pada Japra dan Rojali. Ratih yang nyelonong masuk dipergoki oleh Minati. Dia lalu izin masuk ke kamar bayi Susana untuk memeriksanya. Minati yang curiga kemudian mengikuti wanita itu. Tapi setelah Ratih melihat ranjang bayi, ternyata bocah yang baru lahir tersebut tidak berada di sana. Tepat jam 12 tengah malam, Ratih menanyakannya pada Minati. Sementara Minati yang semakin curiga langsung menodongkan keris pemberian dukun di hadapan Ratih. Tapi ternyata benda itu tidak ngefek bagi pembantu itu. Dan Ratih bertanya di mana bayi itu yang ternyata ada di kamar Minati. Barulah saat Ratih berjalan ke kamarnya, Minati menggunakan cermin untuk melihat wujud asli pembantunya. Betapa terkejutnya Minati, ternyata punggung Ratih bolong yang berarti dia adalah Susana yang berubah wujud. Susana tertawa ngakak dibarengi lampu-lampu di sekitarnya pecah dan mati. Ditambah lagi pintu rumah terkunci dari dalam. Anak buah Aryo sebut saja Agus yang berjaga di luar, terpaksa memecah kaca pintu rumah dan membukanya. Dia mencari keberadaan Minati, tapi dia malah diteror dan dihabisi oleh Susana. Sementara itu Aryo dan Japra menjemput anak buahnya yang di acara syukuran agar segera pulang. Sesampainya di rumah, Aryo segera masuk untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia masuk ke kamar Minati dan menemukan bayinya masih aman di sana. Selain itu Aryo juga menemukan istrinya yang ketakutan di kamar mandi. Di saat yang sama, Surya juga datang ke rumah itu untuk menyelamatkan bayinya Susana. Tapi dia malah bertemu dan berhadapan dengan anak buah Aryo. Surya hampir saja berhasil mengalahkan mereka.
Tapi kedua anak buah Aryo berbohong akan mengalah, sehingga pada saat Surya lengah, mereka pun menangkap dan hampir membacoknya. Beruntung Susana segera datang dan menyelamatkan kekasihnya itu. Mereka melepaskan Surya, namun si botak malah meniupkan suling bambunya yang membuat Susana lemah. Udah kayak siluman ular aja ya Mbak Sus. Tapi Surya dengan sat-satnya mendorong peniup suling itu sehingga Susana bangkit kembali dan menghancurkan mereka. Susana lalu bertemu dengan Aryo dan Minati yang membawa bayinya. Minati mengancam akan membunuh bayi itu jika Susana sampai berani mendekatinya. Beberapa saat kemudian Ki Sabrang datang dan melemparkan paku pada tubuh Susana. Sedangkan Aryo menembaki tubuh sundel bolong itu hingga tersungkur. Surya kemudian masuk dan menghajar Aryo dengan golok hingga jari-jari juragan itu rampal. Dan ketika Ki Sabrang siap menancapkan paku di kepala Susana, Surya yang bertarung dengan Aryo datang tepat waktu mengambil senapan milik Aryo dan menembak dukun tersebut. Tubuh Susana tiba-tiba melemas, sehingga Surya terpaksa mencabut paku-paku yang menancap di tubuhnya. Susana kemudian pulih kembali dan menancapkan salah satu paku itu di kepala Ki Sabrang hingga dukun itu tewas. Sundel bolong itu juga membunuh Aryo dengan senapannya sendiri. Sementara itu Minati berusaha kabur dengan membawa bayinya Susana. Tapi wanita itu tak mungkin bisa lolos. Dia nekat melemparkan bayi itu dan untungnya Susana dapat menyelamatkannya dengan tumpukan jerami. Dia lalu memeluk bayi yang telah dilahirkan dari pengorbanannya. Mendengar teriakan Minati, Susana meletakkan bayinya kembali dan mengejar wanita tua itu. Dia benar-benar murka. Susana membuat Minati tak berdaya dan tersungkur. Sedangkan Surya segera menyelamatkan bayi Susana sambil menyaksikan adegan Minati dibantai oleh Susana. Minati dibuat mati dengan cara yang sama yang dialami Susana, di mana Susana menjebol punggung wanita itu hingga tewas. Akhirnya dendam Susana pun terbalaskan. Setelah itu Susana meminta bayinya dari Surya dan dia bahagia bisa berkumpul dengan kekasihnya kembali. Susana ingin Surya mengambil nyawa bayinya dengan golok yang dia bawa. Begitu juga dengan Surya sendiri diminta untuk bunuh diri dengan golok itu agar benar-benar bisa berkumpul bersama. Susana bilang mereka tidak akan merasakan sakit. Surya pun bingung harus bagaimana. Dia tidak ada pilihan lain dan tak mungkin tega membunuh bayi itu. Sehingga sambil memeluk Susana, Surya terpaksa menancapkan paku dari Ki Sabrang tepat di kepala kekasihnya tersebut. Akhirnya Susana pun harus benar-benar meninggal yang kedua kalinya. Di akhir cerita, Surya kembali menguburkan jasad kekasihnya secara layak sebagaimana mestinya. Surya juga rela membesarkan bayi yang dilahirkan Susana, meskipun dia tahu itu bukan anak kandungnya. Dan cerita film Susana Malam Jumat Kliwon pun berakhir sampai di sini.